Saya ceritakan kembali bahwa dari awal itu kan seolah kita mulus-mulus semua kan, sebagai pimpinan komisi. Hoki terus ya Pak? Kalau saya sih bilang hoki terus Ya. Pak. Dan saya pernah mengalami kekalahan 2 kali yang besar. Pertama, Itu 2004. 2004. Saya mengikuti Kontestasi. pemilihan DPD RI. Oh ya, DPD Pada saat RI. itu, ya. Jadi Dulu saya- jatah masih sama seperti Serang 4 ya? Ya 4. Ya. Wah, tarung bebas sekali itu. Ya, tarung bebas. Saya ikut itu. Saya ingin mengecek betul nggak itu. Untuk mengecek sebenarnya kan dari pertarungan itu. Dan saya waktu itu mendapat suara kalau tidak salah 96.000 seluruh Bali. Lumayan. Jadi pada saat itu saya tidak menang, kalah. Nomor kalau tidak salah nomor 6 itu. adalah- Nomor 6 ya? Itu. 3-4 lagi dua Ya, nomor. jadi ya. karena waktu itu mungkin teman-teman yang masih ingat saya di KNPI, di Gerakan Koperasi, karena itu kan tidak boleh melihat jalur partai. Betul. Nah, kemudian yang kedua tahun 2007, 2004, 2007. ya. 2007 jadi apa Pak? calon bupati Oh Bapak di sudah. bulan, iya sempat ya calon bupati, Oh sempat kalah, ya? Sempat kalah. masuk di eksekutif berarti Iya, calon sempat, eksekutif. iya. Oke, halo semuatawan, kembali lagi di program TTS Tanya-Tanya Sugauk. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Baik. Ya. Kalau begini Sehat Pak, selalu. kalau begini pakaiannya pasti habis sidang komisi Pak ya? Enggak. Ini apa namanya, sidang mimpin sidang menjelang paripurna. Oh, menjelang paripurna. Ya. Wah, kalau saya sih nggak tahu nih prosesnya. Ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong, kesibukan untuk mimpin sidang ini pernah terbayang nggak sih Pak sebenarnya? Mimpin sidang itu se-ekstrim yang di televisi nggak? Maksudnya kan kalau kita tahu tuh, kalau berita-berita yang viral di media isinya DPR balikin meja, palu sidang hilang, Ya. mic mati. Ya. Di Bali se-ekstrim itu nggak Pak sebenarnya? Sampai saat ini belum. Oh, Tidak, belum? Tidak ya. Tidak lah itu ya. Apa akan ada nanti Pak? Tidak. Nah, saya nunggu-nunggu DPR yang balikin meja. Ya itu punya nilai berita ya. Oh, itu nilai berita sebenarnya. Tapi asli di dalamnya nggak Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Bali ini kita koordinasinya bagus. Oh gitu. Kemudian juga segala sesuatunya kita sudah komunikasikan dan sudah koordinasi. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu pasti ada. Pasti ada. Tapi cuma- tidak sampai anarkis ya? Ya tidak. Karena apa? Karena memang persoalan-persoalan yang dibahas ini biasanya selesai dalam diskusi pada saat itu atau komunikasi intensif setelah itu. Ya. Beda sih bijaksananya. Bapak Ya. kan sebagai wakil ketua sekarang Pak ya? Wakil Ketua DPR. Sudah berapa kali Pak sudah jadi DPR? Saya jadi anggota DPR tahun 92, umur 34 ya, 4 jalan. 34 tahun Ya. 92. Itu Ya. di DPR kabupaten? Provinsi. Atau? Oh langsung ke provinsi. Langsung ke provinsi. Jadi tahun 92, kemudian tahun 9 sampai dengan 97, kemudian 97 terpilih kedua kalinya sampai tahun 99 karena reformasi. Oh ya. Nah, kemudian- ini beda hitungannya Pak ya? Nggak 5 tahun Ya, gitu? karena Nggak ya? sudah di reformasi kan. Nggak, Jadi adakan pemilihan ulang, pemilihan pemilu lagi tahun 99. Jadi pada waktu tahun 99 saya sudah tidak ikut. Sudah nggak? Saya istirahat, ya tidak ikut. Oh dalam ternyata pemilu. Bapak sempat istirahat Istirahat 10 tahun malahan. 10 tahun. Ya, tahun Ya. 99 sampai 2009. Oh jadi bukan dari awal jadi DPR Nggak, terus? nggak, Enggak. ya. Udah sempat istirahat berarti Pak? Istirahat 10 tahun, 2009 baru kita ikut lagi. Kayaknya menarik nih Pak kalau kita Ya. ngomongin kenapa akhirnya bisa ke politik. Ya. Kalau orang kan biasanya sudah dapat jabatan, sudah menjabat sekali, lanjut terus. Ini Bapak Ya. malah istirahat kan? Ya. Mungkin bisa diceritain nggak Pak dari awal kenapa akhirnya bisa jadi DPR? Apalagi Bapak bilang langsung ke provinsi. Ya. Kalau sekarang kan bayangan orang tiba-tiba disuruh ke provinsi, wah ini Ya. punya suara banyak kan Ya. begitu. Apakah dulu pakai suara seperti sama sistemnya seperti Ya. sekarang atau bagaimana sih Pak? Jadi begini, jadi waktu itu sistemnya nomor urut ya. Nomor urut. Jadi ditentukan oleh pimpinan partai. Di Golkar itu ada 3 jalur. Jalur ABRI, jalur Golkar, kemudian jalur birokrasi. ABRI, Golkar, birokrasi.
Jadi kalau ABRI-nya itu Pangdam kan, kalau birokrasinya gubernur, kalau Golkarnya ketua Golkar. Jadi 3 jalur inilah yang menggodok, membahas calon, termasuk juga siapa nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sudah ada kesepakatan ketika saya sekretaris KNPI, ketua KNPI itu adalah Pak Oke Darmawan. Jadi saya sudah ada kesepakatan bahwa beliaulah kalau ada calon yang dibutuhkan dari generasi muda, dari KNPI, yang akan maju jadi calon itu adalah Pak Oke Darmawan. Berarti KNPI dulu punya jatah, Pak? Bukan. Kalau ada dibutuhkan. Ya. Salah satunya organisasi pemuda itu bisa diambil dari KNPI. Ya, kalau dibutuhkan oleh 3 jalur ini kan. Nah, jadi kita sudah sepakat. Kesepakatannya itu unik itu di Danau Beratan itu. Danau Beratan. Purnama waktu itu. Jadi saya pas ada acara sama-sama dengan Pak Oke. Kita waktu itu memanggilnya. Ini kesepakatan di balik layar maksudnya, ya, Pak? Atau di atas tertulis? Di balik layar. Bulan purnama berhenti di pinggir Danau Beratan. Nah, sedang ngobrol-ngobrol, berandai-andai berdua. Berandai-andai. Kalau misalnya dari KNPI dibutuhkan jadi calon DPR, jangan kita sampai bersaing gitu ya, sampai berbenturan. Kita sebagai teman, ya Pak Oke aja yang maju. Saya kan masih lebih muda. Oh gitu ya, oke, sepakat ya, sepakat. Oleh karena itulah pas saya terpilih tahun 89 sebagai pemuda pelopor tingkat nasional, kemudian tahun 91 itu saya mendapat kesempatan penugasan ke Jepang. Penugasan ke Jepang? Ya, selama 4 bulan itu kira-kira penugasan itu adalah sekitar bulan Oktober atau November. Jadi saya berangkat karena saya tidak berharap menjadi yang karena udah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Kita harus komitmen. Ya, itu. Ya saya di Jepang bertugas ini. Itu keliling itu. Keliling ke Tokyo, Nara, ke Kyoto, semua. Berarti Bapak bisa bahasa Jepang, Pak? Enggak. Oh, enggak? Cuma waktu itu dikursus sedikit-sedikit sebelum berangkat. Tapi sekarang masih ingat nggak? Enggak. Ya, masih ada sedikit-sedikit. Maunya saya tes, Pak, tadi. Konbanwa, yang gitu-gitu aja. Iya. Ohayo gozaimasu, yang itu aja, lebih itu enggak. Nah, saya sudah terpikir tentang pencalonan waktu itu. Ya, karena Oktober itu sudah mulai pencalonan. Nah, ternyata saya suatu saat itu saya di sebuah hotel, ada telepon ke kamar saya dari Denpasar. Dari Denpasar. Ada telepon dari Denpasar gitu. Saya belum ada HP waktu itu kan, belum ada HP di kamar hotel itu. Saya diminta untuk pulang untuk melengkapi administrasi pencalonan itu. Pencalonan. Ya, pencalonan. Kaget dong, Pak, di situ. Saya tidak kaget sebenarnya karena tidak begitu ambisi gitu ya. Enggak, maksudnya kagetnya karena kok saya yang dihubungi gitu, bukannya ada Pak Oke gitu. Ya makanya saya tidak ngerti nih. Akhirnya saya tidak mau pulang. Nggak mau pulang. Tidak mau saya. Udah enak di Jepang, Pak. Nah, kita kan gunakan uang negara kan, masa dimain-mainin ya. Benar, betul. Itu. Jadi saya tidak mau pulang. Terus seminggunya lagi ditelepon, enggak juga saya pulang. Akhirnya habis masa itu kan. Jual mahal. Ya, habis masa itu bukan jual mahal. Enggak. Karena terikat komitmen itu dan saya tidak bayangkan juga apa sih DPR itu kan. Iya, gitu, betul, Pak. Nah, kemudian saya pulang setelah selesai. Pulang. Udah 4 bulan pulang. Ya, pulang di rumah. Ya ada map banyak gitu. Map banyak, ada berkas-berkas itu. Ya, apa ini? Wah, katanya dari istri saya, ini dari DPD Golkar untuk ditandatangani, untuk segera di store. Saya juga belum tanda tangan. Saya besok paginya datang ke DPD Golkar. Saya tanya, ada apa ini untuk ini, apa hubungannya gitu. Oh Pak, dicalonkan itu. Tolong itu ditandatangani berkas-berkas itu. Terus gimana dengan Pak Oke? Oh Pak Oke dia diarahkan untuk ke birokrasi gitulah intinya. Asalnya. Nah, saya hubungi beliau, akhirnya oke silakan aja Pak Sugawi itu. Akhirnya saya tangan saya proses itu. Nah kemudian
berproses, keluarlah nomor urut kan, nomor urut calon itu. Kalau tidak salah saya waktu itu adalah nomor 29. Wih, banyak 29 ya. Berarti itu satu partai dulu Pak? Nggak? Iya, 3 partai kan. 3 partai. Golkar, kemudian PPP, PDIP, PDI. PDI, Nah, belum P, PDI. Jadi saya nomor 29. Nomor 29. Tapi karena saya tidak juga terlalu kan nomor 29 sudah kita ikut kampanye seluruh. Saya dapil Belelai kan, Belelai semua dari barat ke timur saya ikut kampanye. Nah, pencoblosan ternyata itu dapatnya 28. 28. Saya nomor 29 kan enggak dapat. Enggak dapat itu. Ya saya juga enggak begitu karena ya memang pikiran kita terlalu jauh lah itu masalah. Pertanyaannya begini Pak, apakah Bapak sebelum dicalonkan itu memang menjadi anggota Golkar ya? Enggak? Oh iya kan, saya cerita kemarin dulu itu saya anggota AMPI. Oh berarti dari sana aja sudah masuk, sebenarnya sudah KTA Bapak berarti? Sudah ya, KTA tahun pantesan. 82 saya sudah KTA. Saya bingungnya adalah, kok Bapak ini sudah bisa dipanggil sama DPD Golkar? Sudah itu, kemudian memang kan mungkin kebijakan pimpinan waktu itu biar ada dari unsur generasi muda. Oh betul. Nah kebetulan saya juga mungkin yang dipandang berprestasi mungkin ya. Salah satunya saya ketua KNPI, kemudian saya sekretaris wakil ketua AMPI. Ya kemudian ini pemuda pelopor tingkat nasional pelopor, itu. Betul. Dan saya dianggap berbuat itu untuk pembangunan koperasi. Terutama yang pengaruh itu adalah dipilih sebagai pemuda pelopor tingkat nasional itu. Oke. Selanjut Pak, tadi sudah ternyata yang terpilih 28. Ya. Bapak urutan 29. Ya. Lalu bagaimana nih sebenarnya? Ada yang mundur berarti Pak ya? Nggak, saya biasa saja waktu itu karena sudah mungkin orang kita juga enggak terlalu pingin banget ya karena belum. Tapi keluar uang nggak Pak pas kampanye kemarin? Berarti cuma ngikut-ngikut aja? Ya ikut aja, saya kampanye. Saya memang jurukam dari Buleleng Barat sampai ke Buleleng Timur, saya salah satu jurukamnya waktu itu, dari generasi muda ya. Jadi pidato itu di lapangan-lapangan umum itu. Nah, suatu ketika 10 hari menjelang pelantikan, jadi ada yang menghubungi saya. Pak Sukawo disuruh ukur jas gitu, ukur jas ya. Wah, kenapa ini? Ya Pak, dilantik. Wah, padahal saya kan nomor 29, dapat kan 28. Ada yang mundur gitu. Waduh. Ada yang mundur. Jadi saya juga bayangkan kok di luar di luar apa namanya? Di luar ekspektasi Pak. Ya akhirnya ya ukur jasa dan dilantik memang. Nah, itu pertama kalinya akhirnya Bapak terjun menjadi DPR. Iya, jadi pada umur 34 setengah itulah. Jadi saya jadi anggota DPR. Itu kampanye dinikmati. Ya waktu itu kan kalau beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan banyak keluar uang itu. Sekarang banyak keluar uang. Nanti kita bicara. Kalau dulu itu saya nggak keluar uang, hanya keluar tenaga aja. Ya kampanye ke sini ya keluar uang juga. Kita kan bawa mobil kan ke. Iya, oke lah itu. Tapi kan kita nggak masuk hitungan lah gitu Pak ya. Juga tidak pasang baliho, karena kan partai yang. Dulu sudah ada baliho itu sudah ada. Apa orang biasa ngelukis dulu? Melukis dulu. Saya sempat membuat lukisan itu. Jadi itu sehingga saya dilantik tahun 92 dan duduk di Komisi B. Komisi apa itu Pak? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Masih tetap di jurusan ekonomi Pak. Dan diangkat menjadi sekretaris Komisi B. Sekretaris Komisi B. Sekarang masih ada namanya sekretaris Pak? Ada sekretaris Komisi B, kalau tidak salah itu Komisi 2 sekarang. Oke. Jadi di sana ya ketuanya waktu itu adalah almarhum Bapak Gede Mastre. Gede Mastre, ya saya seperti prinsip sebelumnya, saya kalau sebagai sekretaris, saya berusaha menjadi sekretaris yang profesional. Jadi kita lakukan tugas-tugas komisi sebaik-baiknya. Kemudian persiapan rapat, membuat kesimpulan rapat, kemudian membuat agenda rapat komisi, membantu ketua komisi Pak Gede Mastre waktu itu. Nah, perjalanan pada saat itu
kira-kira mungkin tahun 94 itu ya. 94 dari 92. Wakil ketua DPR yang ada pada saat itu, almarhum Pak Subandi, Kolonel Subandi, meninggal. Meninggal itu wakil ketua dari Golkar. Oke. Meninggal. Nah, kemudian di DPD Golkar rapat untuk siapa yang mengganti. Mengganti sebagai wakil ketua DPR. Akhirnya terpilihlah Pak Gede Master ini. Pak naik dong. Nah, ini ada ceritanya lagi. Jadi beliau naik, tapi siapa yang mengganti? Ya, lagi dapat. Komisi B ini. Betul. Saya masih sangat muda waktu itu. Ya, karena baru umur 36-an ya. Jadi saya tidak ikut rapat di DPD, tidak ikut. Biarin aja. Jadi yang ikut pimpinan bos itu ya, para bos itu di Golkar. Saya diberitahu hasil rapat dipimpin Pak Sundri kalau tidak salah, almarhum. Jadi ditetapkan Pak Gede Master menjadi wakil ketua. Ya, ketua komisi siapa? Kemudian banyaklah usulan-usulan kan itu ini si A, si B, si D, rapat pengurus harian waktu itu ya. Akhirnya Pak Gede Master almarhum ini bicara informasinya ya, saya tidak ikuti langsung. Wah, kalau menurut pendapat saya yang cocok menggantikan itu adalah Dek Sugau Kori, dia bilang gitu. Wah, ada juga yang masih terlalu muda baru juga turun. Baru, ya. Akhirnya justru Pak Gede Master ini bilang, justru yang mengerjakan semua tugas-tugas saya ini, mempersiapkan itu adalah dia. Saya yakin dia mampu begitu. Begitu beliau. Akhirnya disetujui. Ya rezeki emang nggak kemana. Ya gimana ya memang itu. Jadi akhirnya ya saya lah ditetapkan umur segitu itu ya. Udah jadi ketua komisi B bidang ekonomi, yang kemudian juga di sana banyak senior. Dari kan ada fraksi ABRI. Fraksi ABRI itu juga itu senior semua. Kolonel itu. Iya, betul. Ya yang ikut. Ya saya juga Astokare berkat pengalaman memimpin di KPI dan sebagainya, kita belajar. Kita nggak minder lah Pak, menyesuaikan dan sebagainya, mendalami, akhirnya berjalan dengan baik. Berapa lama Pak akhirnya jadi ketua komisi? Jadi ketua komisi kan sampai 97 itu. 97 kan pemilu lagi. Wah, pemilu tahun 97 tahun pemilu 97 itu sudah nomor urutnya sudah cantik itu. Nomor urut apa Pak? Nomor 9 waktu itu. 9. Okay. Ya. Sudah angkanya istilah udah waktu tinggi itu lah. Nomor jadi itu. Nomor jadi itu pasti jadi. 9. Nah, kemudian terpilih. Kemudian juga ditetapkan sebagai ketua komisi C waktu itu. Masih tetap di ketua komisi. Ya, ketua komisi C itu dalam bidang keuangan. Berapa tahun itu Pak akhirnya? Sampai 99 itu. Oke. Sampai setelah di demo-demo dan sebagainya. Oh ya. Nah, itu. Jadi pernah turun nggak Pak ngadepin demo-demo mahasiswa pada saat itu? Oh iya, saya selalu mendampingi ketua. Mendampingi ketua. Pak Sudri ya. Waktu itu saya bertiga. Waktu itu dengan Pak almarhum Pak Wisnu Darmade, Pak almarhum Pak Wisnu Darmade. Kemudian saya nggak tahu deh itu Pak. Dari Bakti Negara itu ya. Bakti Negara. Itu, ya. Saya 95 baru akhir saya. Jadi itu jam 11 itu kan sudah demo, turunkan bendera. Jadi almarhum Pak Sundri ini ketuanya, dia selalu nerima. Ya saya dampingi. Pernah kena lemparan botol itu ada Pak? Nggak, aman. Memang ya itulah masanya ya. Jadi setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Betul. Jadi saya juga seperti tadi dapat masa-masa situasi hoki terus kan itu ya. Tapi Anda juga masa ini tahun 99 ini masa tertekan. Tertekannya gimana Pak? Ya demo-demo itu. Oh, demo itu tertekan. Ya, DPR tertekan pada situ Pak? Oh, jelas. Ya orang di kampung saya itu di Banyuatis itu orang kampanye partai sebelah itu lewat di depan saya itu 11 kali, ribuan orang itu. Selalu di depan itu ngebel, din. Wah, sudah itu. Cuma gara-gara kita dari partai Golkar gitu Golkar, Pak? Ya. Jadi artinya saya juga bersyukur
mendapatkan pengalaman yang tidak hanya pengalaman baik saja, Ya. tapi saya juga pernah mengalami ketertekanan yang begitu besar karena reformasi itu sebagai pengusung Partai Golkar, sehingga dari semua itu kita belajar. Dan memang pada saat itu tahun 99 pemilu saya tadi katakan tidak ikut calon. Tidak ikut. Ya. Akhirnya sempat vakum jadinya Pak, berhenti gitu. Ya, kenapa tidak ikut kan ini maksudnya. Iya. Jadi Ngapain? karena kita akan kalah dan akan mayoritas saya menduga itu adalah teman yang lain. Mungkin kita sulit nanti akan menyampaikan ide dan gagasan dalam situasi seperti itu. Iya, Lebih baik saya introspeksi dulu, jedah sejenak gitu ya. Saya berdalam di gerakan koperasi, saya tugas di gerakan koperasi. Kemudian sampai tahun 2006 saya mendapat Satya Lencana Pembangunan itu dari Presiden waktu itu. Dan kalau orang lain mungkin terpotong karir politik pada saat itu, dia akan habis atau akan surut, akan tidak bisa bangkit lagi. Tapi justru saya, itu kita jadikan wahana pembelajaran untuk bangkit lagi. Sehingga 2009 sudah siap untuk maju. 2009 Tetapi maju dalam lagi. proses politik ini, banyak orang yang tidak tahu bahwa saya tidak selalu menang dalam politik. Saya pernah mengalami masa-masa kalah. Masa-masa kalah. Ya, masa-masa kalah itu masa-masa ketertekanan, ya 99 tadi. 99 tadi selain ditekan oleh masyarakat yang tidak suka Golkar, pemuda-pemuda demo, ada keluarga nggak yang menjauhi Pak? Gara-gara kan, aduh saya nggak mau dah terlibat gitu. Saya nggak mau Ya itu terlibat. sangat saya rasakan di kampung. Atau jangan ya. temen lah gitu, atau nggak masyarakat sana Yang teman-teman tiba-tiba menjauh semua, Jauh-jauh. ya dirasakan itu. Di kampung sendiri pada saat itu, satu indikasinya adalah saya melayat itu misalnya ya, pada saat itu. Oke. Jadi kita rasakan orang itu menjauh gitu. Kita datang menjauh, atau kalau kita ajak ngomong dia cepet-cepet biar pergi gitulah. Kenapa bisa semencekam itu keadaan Pak? Ya karena kan pengalaman mungkin tahun 65 dulu itu ya, trauma itu ya. Begitu ya. Jadi sepertinya mungkin dikira tahun 99 itu seperti itu. Terjadi hal seperti itu juga. Jadi, gara-gara politik. tapi saya bersyukur mempunyai orang tua yang sangat tegar gitu ya di kampung. Dia tidak pernah merasa terpengaruh dengan tekanan itu, dan dia selalu kalau saya pulang itu bagaimana, perkembangannya kan aja, dan memberikan motivasi pada kita. Masih bertani pada saat itu orang tua Pak? Masih tetap hidupnya bertani ya. Nah jadi saya ceritakan kembali bahwa dari awal itu kan seolah kita mulus-mulus semua kan, sebagai pimpinan komisi. Hoki terus ya Pak? Kalau saya sih bilang hoki terus Pak. Dan saya pernah mengalami kekalahan 2 kali yang besar. Pertama, itu 2004. 2004 saya mengikuti pemilihan DPD RI. Oh ya, DPD RI. Ya. Jadi dulu jatah masih sama seperti Serang 4 ya? Ya 4. Ya. Oh, tarung bebas kali itu. Ya tarung bebas. Saya ikut itu. Saya ingin mengecek betul nggak itu. Untuk mengecek sebenarnya kan dari pertarungan itu. Dan saya waktu itu mendapat suara kalau tidak salah 96.000 seluruh Bali. Jadi pada saat itu saya tidak menang, kalah. Nomor kalau tidak salah nomor 6 itu adalah. Nomor 6 ya? Itu. 3-4 lagi 2 nomor. Jadi karena waktu itu mungkin teman-teman yang masih ingat saya di KNPI, di gerakan koperasi, karena itu kan tidak boleh melihat jalur partai. Betul. Nah kemudian yang kedua tahun 2007. 2004, 2007. 2007 jadi apa Pak? Calon bupati. Oh Bapak sudah? Iya sempat ya calon bupati. Oh sempat kalah, ya? Sempat kalah. masuk di eksekutif berarti ya, calon sempat, eksekutif? Ya. Dari Jadi, partai Golkar? Golkar. Wakilnya siapa Pak? Golkar juga? Dari partai pelopor, Bu, lupa namanya. Oh, kalau saya nggak cerita sama Pak Sugawa, saya nggak tahu ini Pak. Iya, saya 2007 dan saya kalah. Itu tarungnya cuma 2 calon, apa ada 3? 4. 4 pada satu. Calon, Waduh. ya. Kalah dan itu juga sebenarnya sebuah pukulan yang besar ya
Karena waktu itu kalah itu kan juga walaupun tidak besar-besar amat, tapi kan kita kumpulin tabungan yang kita punya untuk keluarga kan habis sebagian itu. Sebagian untuk ini. Tapi kembali saya sebagai orang Bali bersyukur ya. Bersyukur karena apa? Kita tidak selalu mulus, tetapi ada fase-fase di mana kita harus berintrospeksi. Gila. Nah, kemudian sehingga tahun 2007, 2009. 2009. Nah, ini juga memberikan momentum, akhirnya saya terpilih lagi di provinsi Bali. Tapi kalau dari cerita Bapak, saya dapat satu hal yang selalu buat Bapak jadi, Pak. Ya, apa itu? Dimulai dengan sekretaris. Dimulai sekretaris, Bapak selanjutnya pasti jadi ketua. Ya. Sekretaris KNPI, Ya, ketua KNPI. Sekretaris komisi, ketua komisi. KNPI. Dulu di DPD Bali, sekretaris kan, Pak? Iya, sekarang ketua. Makanya nanti jadi sekretaris dulu. Benar. Tolong DPP pusat saya. Jadi, dan itu memang harus kita memulai dengan enjoy ya. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah mau jadi ketua gitu ya. Iya, itu benar, Pak. Jangan. Kita harus dari bawah, lakukan profesional, bikin orang senang bahwa kita mampu bekerja. Contoh kecilnya begini. Wah, panitia banyak ya. Pakai dia orang kerja dia. Itu. Betul, Pak. Ini yang karena saya sadar betul, saya ini bukan siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Sehingga hanya satu-satunya yang kita lakukan adalah orang menilai kita mampu bekerja. Hanya itu. Betul, kalau Pak. mungkin, oh ini anaknya gubernur itu misalnya ya, mungkin tidak mampu kerja sudah dikasih jabatan kan. Tapi kalau saya, kasih dia orang kerja dia. Ya. Kalau dia kasih pasti jalan kerja. Ya, betul, Itu betul, yang Pak. kita lakukan. Nah, setelah ini kita jadi 2009 ini ya. Itu menjabat lagi apa enggak, Pak? Tidak. Nah, ini saya ceritakan sekarang. Jadi gini. Jadi tahun 2003 saya sempat mengundurkan diri di Golkar. Karena persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD itu nggak boleh. Tidak boleh. Harus orang parpol. tutup KTA dulu. Itu harus ada surat tertulis. Betul. Ya, surat tertulis. Kami sebelum itu juga lapor sama waktu itu ketua Pak Alit Yude. Pak Alit Yude. Ya, lapor kami akan ikut di sini. Saya mohon izin. Oh ya, silakan. Saya di Hotel Bali Mulia itu saya ke sana. Nah, kemudian tetapi tahun 2004 setelah pemilihan DPD, pemilu waktu itu, saya musda di Golkar ini dipilih menjadi wakil ketua 1. Wakil ketua 1. Nah, kalau sekarang ini Pak Dwi Suame. Ya, itu, Suame, ketua ya. 1. Saya terpilih jadi wakil ketua 1. Kemudian 2009 ikut pencalonan diri. Akhirnya terpilih. Pengurus provinsi yang terpilih 2 orang. Bapak dengan Pak CBS. Wah, Cok Budi Setiawan, Gianyar. Nah. Beliau ketua dan saya wakil ketua 1. Kemudian saya terpilih. Logikanya, saya kan pengurus inti di provinsi. Logikanya kan saya paling tidak jadi ketua fraksi kan. Ya. Oke, akhirnya Pak enggak jadi apa-apa. Ya, karena sempat mengundurkan diri itu mungkin ya? Enggak, bukan. Ya karena orang lain yang dijadikan gitu. Ya. Jadi saya kan pengurus, ya mundur itu baik-baik karena DPD kan, memang persyaratan, bukan karena kita mundur pindah ke partai lain itu enggak, atau dipecat enggak, karena kita mundur untuk DPD. Kemudian setelah itu jadi pengurus, musda Pak CBS terpilih, saya diangkat menjadi wakil ketua 1 bidang pemenangan pemilu. Nah kemudian ikutlah pileg kan 2009, terpilih berdua. Tapi beliau juga tidak jadi apa-apa, jadi anggota biasa. Anggota biasa. Saya juga anggota biasa. Ya itu saya tidak ceritakan lah proses di dalam kan itu. Namanya juga politik ya Pak ya. Tetapi ya memang, nah ini saya kepada teman-teman muda ini, kita kalau ada kecewaan di dalam sebagai kader dalam partai itu ya kita harus tetap menjaga marwah partai itu sendiri. Betul. Kalau
mungkin kita tidak bisa menjaga emosional, bisa saja kita menjelekkan partai atau kita ngamul gitu ya. Iya. Tapi kalau saya tidak, justru kita ambil hikmahnya itu. Saya jadi anggota biasa tahun 2009 sampai 2014. 14 betul. Tapi saya gunakan waktu itu kan hanya jadi anggota biasa itu kan Kesibukannya nggak terlalu Pak ya? tidak terlalu ya. Karena saya sudah mundurkan diri di koperasi. Oh, Di oke. Gus Dur saya Memang cerita kemarin betul-betul ya. fokus ini. Ya fokus. Tapi waktunya masih banyak kan. Apa yang saya lakukan? Coba apa? Baru wirausaha? Jadi yang saya lakukan itu adalah Saya nggak kebayang Pak. Ya, saya tahunya Bapak hoki aja. Ya, saya mengambil kuliah S3. Oh gitu. Iya. Saya mengambil kuliah S3 di Brawijaya. Itu umur berapa itu Pak? Itu tahun 2011. Umur Bapak sudah berapa itu Pak? Ya mungkin sekitar 54, Oh, udah 50. 50. Kalau 2011 kurangi 57 berapa itu? 54 ya. 43, betul. 54. Ya, 54 tahun saya cari S3. Dan saya selesai umur 2013. Nah, 2013 selesai, 2014 pemilu lagi. Jadi waktu itu bisa dikatakan saya lah satu-satunya S3 yang DPR di provinsi, mungkin di Indonesia. Ya. Nah, jadi tetap apa ya? Tetap produktif, Pak ya. ya kita Nggak harus kosong, karena ya? konsepnya seperti tadi kita harus profesional, kedua harus bekerja keras, kreatif, inovatif, kerja keras. Iya. Serade Oke. bakti. Setelah itu sekarang 2009, 2014, 14 pemilihan lagi Terpilih. Baru jadi wakil ketua. Ya akhirnya terpilih jadi itu wakil gampang ketua. nggak Pak? Nggak. Itu salah satu faktornya adalah menurut saya adalah karena saya pagah miase S3 itu. Sehingga kita bisa menjadi berbeda dengan anggota DPR yang lain. Oke. Jadi makanya generasi muda kalau menurut saya bisnis misalnya harus mempunyai bisnis yang mempunyai diferensiasi. Betul. Mempunyai usaha yang berbeda. Unique dibandingkan yang selling lain. lah bahasa Yang istilahnya, Pak. tidak mudah Ditiru. ditiru dan sebagainya. Kita juga dalam politik itu kita harus mempunyai kapasitas yang bisa membedakan dengan Karena dalam politik kan produknya adalah kita sendiri, Ya, gitu ya. Brandingnya kan kita ya. sendiri, kualitas dari Ya. calon Ya. sebenarnya. Sehingga 2014 saya terpilih jadi wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR. Nah, kemudian plus 2019 sampai dengan sekarang kan. Iya. Kalau sekarang sih dengar-dengar Bapak mau ke DPR RI. Oh, iya. kan gitu. Itu serius Pak. Oh serius, sangat serius. Itu sangat serius. Tapi Dan memang sudah kami pikirkan matang. Ya. ya, soalnya kan kita ngerasa ngapain Bapak gitu loh Pak. Sudah enak kan di wakil ketua. Walaupun nanti misalnya kita biar bisa komunikasi, bisa kok kan gitu. Tapi Ya. ini sebenarnya kalau bahasanya adalah Bapak sebenarnya ingin menunjukkan kepada teman-teman kader Ya. bahwa kita nggak apa-apa naik tingkat untuk kaderisasi yang baik, atau sebenarnya Bapak melihat peluang, Pak? Begini, jadi dalam organisasi yang baik itu harus terwujud sistem kaderisasi yang baik. Iya. Saya sekarang dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan Wakil Ketua DPRD. Kalau saya hanya berpikir diri saya sendiri, ya, jabatan ya fasilitas Wakil Ketua DPR sudah cukup. Ya itu udah Pak, udah cukup Dan kan? kalau kita berjuang di dapil saya di Buleleng tidak terlalu berat untuk terpilih lagi. Nah, itu kan kalau dari sisi saya. Ya. Tapi saya berpikir lain. Saya adalah sekarang ini bukan saya, tapi Ketua DPD Partai Golkar. Yang wajib hukumnya untuk membesarkan, berlaku adil pada semua kabupaten kota di Bali. Itu satu. Kedua, harus ada proses kaderisasi. Yang 2 kali aja saya jadi pimpinan DPR ini sudah rekor untuk Golkar. Belum pernah ada pernah pimpinan di Bali, DPR di Bali yang punya jadi pimpinan DPR 2 kali. 2 periode belum pernah, Pak. Apalagi mau 3 kali. Lebih rekor lagi. Ya, itu kan berlebihan itu. Golkarnya ada yang rekor-rekor itu banyak, Pak. Oleh karena itu,
Saya tidak ingin itu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau saya hanya di DPR di provinsi, berarti saya hanya membina dapil saya kan? Ya, Meleleng saja. secara tidak langsung lah Pak. Hanya itu aja kan, misalnya saya punya apa itu untuk ke sana aja, karena ingin dapat suara kita bertahan di sana. Tapi kabupaten lain kan tidak pernah kita tengok nanti sebagai ketua DPD. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Pak, nih omongan Pak itu Pak. Ya. Bapak yakin bahwa akan terpilih kembali menjadi ketua DPD nanti ya? Ketua DPD Provinsi Bali. Kan harus 2 periode Pak, apa satu? Satu Ya? itu pun kalau memang dibutuhkan itu tidak dalam pembahasan lah sekarang. Oh gitu. Tapi ini yang ketiga tadi, kalau saya hanya di DPR provinsi hanya dapil. Kemudian yang ketiga, masalah kaderisasi. Kalau misalnya anggaplah saya punya bersama teman-teman pengurus di provinsi ini, kan mereka juga ingin karir kan? Betul. Ada aja ingin jadi ketua fraksi, ada jadi wakil ketua DPR kan. Kalau saya tetap kan masih terbendung dia, sehingga dia semangatnya akan berkurang. Termasuk juga di Buleleng. Kalau saya masih calon di provinsi, mungkin yang calon-calon yang ingin di provinsi juga akan merasa berat dan paling dia aja kan itu. Oleh karena itu, ya kita harus mengalahkan diri sendiri untuk partai ini dan ya kalau optimis harus optimis. Optimis. Karena kita memang dibangun sebagai seorang fighter. Harus berani fight. Jadi bukan kita pasrah gitu. Oleh karena itulah saya mengambil sikap keputusan 2024 ini dengan berketapan hati saya akan mohon izin kepada seluruh jajaran simpatisan Partai Golkar untuk ikut di dalam pertarungan di DPR RI. Ya. Gila sih. Kalau saya bayangin udah enak sih, kok ngambil lagi gitu Pak. Tetaplah poinnya di sana kan gitu Pak. Saya ingin tahu gini Pak. Pertanyaan saya dari dulu ketika saya melihat DPR itu sebenarnya apa sih yang bisa dihasilkan oleh DPR gitu loh Pak. Misalkan kita di provinsi nih. Kita tidak tahu nih bagaimana sistemnya, bahasanya mungkin kalau masyarakat kenalnya, masyarakat bisa menikmati dengan daya DPR adalah mungkin karena bansos saja. Tapi kalau dari pandangan saya sebenarnya ada beberapa peraturan yang bisa dibentuk oleh DPR dan itu sebenarnya akan membantu masyarakat. Nah gitu. Kalau Bapak sendiri sebenarnya merasa nggak membantu masyarakat dengan misalnya membantu peraturan perundang-undangan selain bansos, apa sih sebenarnya yang bisa dibantu nanti gitu, Pak? Harus lebih khusus ini. Oh itu harus lebih khusus. Jadi, pengantar saya panjang, Pak. Pengantar jadi saya khusus, panjang. nanti kita akan ceritakan hal-hal yang unik, yang dikerjakan selama sebagai DPR ini, sehingga bisa dipahami. Oke, betul. Apa yang mungkin berhasil bisa dilakukan atau yang karena kan kita nggak tahu nih, buat apa ya ada DPR? Nanti DPR ini bisa ngapain ya gitu. Kayak kita, bikin undang-undang, bikin perda kalau di daerah gitu. Tapi kok saya nggak ngerasain gitu misalnya karena misalnya kalau perda khusus ke pertanian ya otomatis ya para petani dong yang merasakan gitu. Nanti kita bahas khusus itu Pak ya. Ya khusus itu. Oke. Yang terakhir Pak, kontestasi di DPR RI tentunya akan cukup sulit, terutama di Golkar ada incumbent juga yang cukup kuat gitu. Jadi selain optimis, Bapak sebenarnya sudah menyiapkan strategi jika misalnya nanti mudah-mudahan sih tidak Pak, misalnya tidak jadi gitu. Apakah Bapak akan tetap mengurus organisasi atau sebenarnya sudah memikirkan, udahlah kalau saya nggak jadi nanti saya kesini aja gitu? Pertama yang saya lakukan adalah bahwa kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita secara baik dan profesional. Sebagai ketua partai, kita harus bagaimana partai ini menjadi lebih besar, lebih berkembang, lebih diterima oleh masyarakat. Itu prinsip pertama. Kedua, masalah konsentrasi itu semua memang pada akhirnya kita letakkan pada yang di atas ya. Tetap Pak ya. Tapi tugas kita adalah berbuat maksimal. Betul. Berbuat maksimal untuk melakukan komunikasi pendekatan dengan masyarakat. Sehingga kami tidak terpikir terpilih atau tidak terpilih. Bapak nggak mikirin itu? Tidak terpikir itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana apa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik bagi partai ini, Partai Golkar. Yang terbaik bagi daerah Bali ini, yang terbaik bagi bangsa ini. Itu yang harus menjadi acuan. Karena kalau kita berpikir menang kalah,
kita cenderung akan melakukan suatu hal-hal yang mungkin tidak patut ya di dalam dunia etika politik. Makanya oleh karena demikian, kalau saya meletakkan itu adalah kita kerja profesional bersama-sama membangun partai ini untuk menjadi lebih besar, kemudian lebih diterima oleh masyarakat Partai Golkar ini, dan saya sebagai simbol Partai Golkar di Bali ini mudah-mudahan diberikan apresiasi oleh jajaran kader dimanapun berada, dan Astongkari bisa terpilih, dan sudah tentu kewajiban kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat Golkar maupun masyarakat Bali. Gitu, ya. Oke, luar biasa sih Pak. Ya. Ini saya bilang luar biasanya karena kok masih ada gitu pemikiran-pemikiran orang politik di tataran sana gitu. Ya. Kan karena kalau sekarang bahasanya politik ya katanya cenderung kotor tapi enggak. Ternyata di dalam masih ada orang-orang You lihat yang saja berpikir. di sini. You kan bergaul di di luar dalam studio maupun di luar studio. Jadi lihat, amati ya. Ya, Jadi tapi betul saya lah memang itu, tahu. Pak, ya. Saya memang tahu. Jadi kayak saya syukuri saya berada di sini bahwa orang-orang ini bukan karena Pak SGK Golkar ya. Jadi saya ngomonginnya baik-baik enggak. Tapi memang untuk saat ini untuk saya pemuda yang masuk ke sini, saya merasakan bahwa di sini ada nih poinnya, walaupun bukan berarti karena masuk partai harus nyalek, enggak gitu. Masuk partai itu pertemanannya bagus gitu. Kita ketemu sama orang-orang politik yang membuka pikiran kita bahwa Pak Sugawo tidak sehoki itu, gitu. Atau Pak Sugawo tidak apa ya, seambisi itu sebenarnya. Tujuan beliau ya sebenarnya ya untuk membesarkan partai gitu. Jadi itu yang saya bilang sih, saya bersyukur Pak gitu. Saya bersyukur sekali, makanya ketika Bapak bilang ya kan kamu tahu banget saya. Oke, saya rasa itu aja kita bicarakan. Terima kasih Bapak. Saya yakin ini politisi muda. Kan lagi banyak nih. Nanti 2024 katanya 60% milenial. Mungkin teman-teman yang nonton bisa tahu lah. Mungkin Bapak Sugawo tidak di umur milenial ya, tapi jiwa beliau sangat cocok untuk kaum milenial ini. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya di TTS Tanya-Tanya Sugawo Kori. Sampai jumpa.